Istilahnya kalau di kita kinyis-kinyis lah. Oh iya. Bisa. Tapi masternya di sistem. Kalau Palam beda, kalau di Palam tuh konyos-konyos dia, Pak. Ya, mungkin dari saya mau perkenalkan dulu, nama saya Helmi, Pak. Saya asistennya Pak Dewan, Pak. Biasa yang bawain dokumen-dokumen untuk ditandatangani Pak Dewan, Pak. Itu sekjen, Pak. Sekjen, kalau Muhammad Jensek. Ya, kalau di sini saya mau coba untuk sharing ya Pak, untuk masalah SIPRS. Jadi SIPRS itu sistem yang sekarang saat ini digunakan oleh SKK Migas. Ini hampir semua K3S yang di bawah SKK Migas maupun BPMA saat ini masih menggunakan sistem ini untuk pelaporan rutin. Ada yang sifatnya dia bulanan, ada yang quarterly, ada yang juga 6 bulanan, bahkan ada yang tahunan. Kebanyakan yang dilaporkan di sini itu untuk sistem Kapnas, jadi saya mohon izin untuk share screen dulu di sini. Nah, di sini ini mungkin udah pada bisa lihat ya Pak ya. Ini ya, sistemnya ya. SIPRS, ada dashboard, di sini ada pengadaan, ada kontrak, ada Kapnas atau kapasitas nasional, ada aset kepabeanan maupun ada yang lain. Nah, mungkin yang bisa berhubungan dengan materi kita siang ini di bagian aset sini Pak. Kalau kita bisa akses di SIPRS itu bisa untuk sistemnya mencari inventory. Nah, di sini misalnya untuk inventorinya sistemnya ini sudah online Pak, jadi seluruh K3S itu bisa akses misalnya dari Triangle Passe itu mau cari tubing ya Pak ya. Jadi dia bisa langsung cari di sini statusnya sampai K3S yang ready, jumlahnya berapa, speknya seperti apa. Nah seperti ini Pak. Ada material code-nya juga. Kalau material code-nya ini yang masuk di dalam sistem SIPRS ini besar dari sistem material code-nya dari masing-masing K3S Pak. Di sini ada description-nya juga. Description-nya itu biasanya berisi tentang detail technical specification-nya. Misalnya kita ngomongin masalah tubing dari 27/8 sampai 3,5 itu ada semuanya. Ya, apakah dia koneksinya premium atau API dengan spek high grade atau low grade, quantity yang tersedia. Di sini juga tersedianya itu ngikutin standar yang biasa dipakai oleh masing-masing K3S Pak. Ada yang mereka pakai unitnya itu dalam feet, tapi juga ada yang pakai joint basis. Nah, di sini. Gimana Pak? HPI aja tuh. Misalnya kalau kita mau cari yang lain selain tubing, casing, itu juga di sini bisa Pak. Nah, ya seperti ini Pak, hampir sama. Ini juga ada juga yang misalnya dari Randhill tuh dia ngesetnya itu kalau karena di sini casing head ya dia unitnya dalam set, termasuk location sama unit cost-nya pun mereka bisa tampilkan Pak. Unit cost ini biasanya harga buku ya Pak Dewan kalau nggak salah ya, harga buku ketika mereka melakukan pembeliannya ini di tahun berapa, di harga berapa juga ditampilkan semuanya. Ya. Sebentar dulu Nak. Ya. Pak Rudi. Pak Rudi, yang sempat saya sampaikan sebelumnya dulu Pak Rudi, bahwa kalau Bapak perhatikan di deskripsi itu Pak, itu kan nampak ada penulisan yang 5 inch Pak ya? Iya. Kemudian di nomor 3 kan casing 9 strip 5/8 inch ya? Iya. Nah, sistem penulisan ini masih tidak sama Pak, artinya kalau kita ngetik misalnya kita butuh casing 5 inch, kita ngetik cuma 5 strip dalam inch petik, ya nggak muncul. Yang tadi yang punya si Kalimantan nggak muncul, ini Chevron nggak muncul. Iya, karena pakai tanda petik ya. Juga ada yang nulisnya 9/5/8 tanpa strip. Tanpa strip, ya. Jadi belum sama, kalau kita nggak sama nulisnya juga nggak akan match nih. Oke, begini dia tipenya nggak ada standarisasi Pak ya?
Nah, Belum. nanti masukkan Belum buat ada. nanti itu aja Oh. dibuat SIM yang sama. Misalkan Iya, iya. kalau nulis ins ya harusnya ins sebagai ins tulisan INC atau IN atau IN doang atau INCH atau IN atau tanda petik. Nah, kalau contohnya 95/8 ataukah perlu pakai strip atau spasi doang, itu nggak sama semua. Ada juga yang 9,5 itu kita tulis 9,5, ada juga 9 spasi setengah, ada juga yang 9 strip setengah. Jadi nggak sama. Kita salah ngetik nggak akan muncul itu. Nggak akan muncul ya, benar Pak Dewan. Yang Ya, ya, maksudnya nggak satu, sama itu. ya. Bisa sebagai masukan itu. Masukan Pak Rudi nih. Mungkin kalau bisa ditambahkan juga untuk standarisasi caching tubing gitu bisa merujuknya ke API 5City ya Pak ya. Oh, pakai Itu kan ada standar, ya standar yang sudah memang diakui oleh global. global. Penulisan untuk casing dan tubing itu semuanya harusnya merujuk ke situ. Cuman yang ada di dalam sistem ini kan enggak Pak. Jadi sekali dicari beda satu kata gitu aja udah nggak ketemu. Yang sama seperti yang disampaikan Pak Dewan tadi Pak. Iya, iya. Ya, ini kelihatan sudah kan. Jadi saya ada bahan nih, penulisan masing-masing K3S punya metode sendiri-sendiri. Iya. Gitu. Cuman yang untuk MT code-nya agak sulit Pak. Ini kan kalau MT code ini kan masing-masing membuat sendiri. Ya kan? Iya. Masing-masing sudah mempunyai baku sendiri standarnya. Kecuali kalau memang dari SKK bisa nge-push semua mengikuti pola yang dipakai Pertamina K-Map yang 11 digit itu, 12 digit itu. Oh, ini material code-nya masing-masing K3S punya kode sendiri-sendiri jadi ya? Iya, masing-masing punya sendiri. Dan dia udah baku dari, mungkin kalau seperti Chevron dari Amerika udah seperti itu. Mereka udah biasa pakai misalnya Oracle Pak, SAP yang itu kalau suruh dirubah pakai sistemnya SKK juga mereka akan kesulitan juga Pak. Iya, tapi kita bisa interfacein satu sistem dengan yang lain ya. Bisa. Iya. Jadi harus ekstra. Kalau gitu harus ekstra sih, artinya harus buat lagi. Mereka buat dua kan. Interface-nya mereka ngitung inget yang lama untuk inget yang baru. Kita yang buatin interface-nya bisa Pak. Jadi apapun sistemnya K3S dikumpulin di dalam SKK ini udah kode sendiri lagi. Jadi MT code ini hanya referensi. Jadi MT code-nya SKK sendiri itu standar mengacu. Kan ini kan sebenarnya antara BBMA dan SKK Migas itu harusnya kan terpisah Pak. Iya, ya. Nah, saat ini BBMA itu masih nginduk kepada SKK. Seharusnya BBMA sudah punya sendiri sistem. Dan saat ini dia masih minta izin ke SKK untuk bisa ambil data dari SKK di SCPRS ini. Mestinya enggak, artinya kalau nanti dia udah punya sendiri, kita udah terpisah dari sini. Triangle udah terpisah karena kan di bagian dari BBMA. Iya, iya. Ini contoh yang bagus nih jadinya untuk si BPMA sendiri. Iya. Oke, terus untuk feed, unit cost, Makassar. Coba geser ke kanan, Mi. Geser ke kanan, Mi. Geser ke kanan. Terus. Ya, status baca ya. Oke, Kalimantan. Nah, ini juga Pak, ini kan sebenarnya status ini bisa termonitor dengan baik apabila masing KKKS itu update terus Pak ya. Ini kadang yang di input di sini itu kadang belum update. Jadi saat kita minta barang sudah nggak ada. Oh. Nah, mungkin bisa catatan nanti Pak Rudi kalau mau tulis di situ sebagai masukan buat Pak Rudi. Ya, tambahin aja dia inputnya kapan itu. Oh, last edited-nya. Last edited kapan biar dia masukin dia last edited kapan dia lihat ketahuan dia ternyata baru inputnya setahun lalu. Sekarang udah nggak update lagi. Nah, dicari udah barang udah ayang. Nggak berubah. Iya. Terus juga ini kalau Pak, bisa Bapak, mungkin Pak di unit Pak, Bapak lihat unit itu kan di 105 itu ada casing well. Iya. Satuannya kan pieces ya, lainnya feed. Itu mungkin ini kan kita bicara casing ya. Harusnya semua sama mau disepakati apa ini?
Ini kan ada yang pieces, ada yang fit. Ini kalau saya lihat antara Konoko, umpamanya sini ada Konoko, ada Saka gitu kan, ada taruhlah Medco juga di sini. Mereka punya itemnya sama gitu, cuman beda cara penulisan dan beda MT code. Itu bisa jajar sama ada tiga-tiganya informasi di sini, Pak ya? Bisa jajar, bisa tidak. Ya, tergantung tadi cara nulis dia tadi. Iya. Bisa juga berjauhan karena kan mungkin dia 7 ins pakai tanda apostrof atas, kemudian yang satunya ins pakai tulisan. Jadi nggak akan sama, pasti bisa lari ke mana dia si Iya, itemnya ada di Medco, padahal itemnya kok masuk lagi. Iya, oke, Pak. Ini kan seperti di sini tertulis kan entity masih ada yang fit, ada yang coba turun lagi nih ke bawah. Boleh, Pak. Itu sama-sama fit ada each tuh, Pak. Di itu baterai baterai ya. Baterai ya. Tapi kalau baterai betul, Pak, dia kan baterai harus each betul ya. Tapi dia itu kan kita nulisnya kan casing ya, dia baterai ya. Karena dia bagian dari bagian atas kan. Tipenya casingnya harusnya dia di depannya. Harusnya casing di depannya, baru dia baterai di belakang. Ini mungkin yang 95/8 baterai ini contoh crossover, Pak. Berarti benar Pak Dewan tadi kalau unitnya memang each di sini, Pak. Cuman dia kan pada saat kita ketik itu Pak, casing munculnya. Casing crossover juga masuk di situ juga gitu. Juga, mestinya enggak juga. Casing aja, di crossover gitu. Crossover, pub join gitu. Itu sendiri harusnya. Iya, harusnya. 122 tuh bagian dari crossover kan muncul di situ. Nah, harusnya yang ideal kan casing semua tampil casing, tubing semua tampil tubing, aksesoris bisa nanti pub join gitu. Crossover sendiri. Ya. Jadi mungkin Pak Rudi nanti mungkin di tampilannya mungkin bisa si inputer ya, apa istilahnya tuh? Inputer ya? Iya, data inputnya. Ya, di inputnya dia bisa milih di situ kan, item 1 mungkin casing, 2 tubing, 3 crossover, pub join, macam-macam. Pada saat dia mau masukin crossover ya berarti dia masukin di item yang crossover. Dia klik crossover. Dia nggak lari ke sini. Pada saat dia nulis casing ini hasil ditolak, otomatis sistem nolak ini kan, kalau nggak ada kalimat. Iya, harusnya sih standarisasi begitu ditolak deh. Ini data ini bisa diekstrak nggak Pak ya? Cuman deskripsinya aja sih yang kita butuhkan umpamanya gitu, sama paling kayak MT, description, unit. Itu kayaknya pakai Excel bisa ya? Kamu coba di printable paling ya Pak ya? Oh, printable ya? Nah. Oh, di sini ditampilkan dia juga dalam bentuk web page, Pak. Nah, baru mungkin di print pakai PDF nanti ngakalinya. Iya, ngakalinya pakai PDF ya. Nah, kalau dia ngeprint all tadi itu apa tuh? Tampilannya bagaimana? Kalau all berarti semua datanya, Pak. Yang di searching atau yang cuman semua datanya? Kalau yang di sini tadi yang saya pilih data yang terlampir, yang terlihat saja Pak di halaman ini. Jadi kan ada halaman 2 dari 75. Yeah. Jadi yang di print ini tadi cuma halaman 2 aja. Tapi kalau yang all berarti dari halaman 1 sampai 75 Pak. Oh, mungkin bisa kita itu nggak tuh? Bisa di print out nggak? Boleh Pak, boleh. Karena buat contoh juga Pak. Jadi kita kan mau di standar, contoh awalnya begini, nanti kita mau bikin seperti ini nih jadinya gitu. Ini kalau begini nih spesialisnya Pak Ari nih, Ari Oli. Buat cleansing ini masih bisa begini. Nih, Pak. Save. Oh, bisa ya. Iya. Excel open dulu kali ya. Monggo.
Nah, formatnya jadi seperti ini, Pak. Exportnya. Belum kelihatan Pak Excel-nya. Ini Belum. belum kelihatan. Belum. Bapak sharingnya yang Sharingnya iya ini. spesifik, iya, Sebentar. spesifik kayak itu. Iya, share. Udah kelihatan, Pak? Iya. Nah. Nah, ini bagus. Oh, bisa begini ya. 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 Oke, mungkin. Ya, ini nanti berarti. Ya, mungkin mau minta tolong ke Pak Helmi, mungkin Pak ya, mau minta tolong. Jadi, iya. Pak Helmi searchingnya berdasarkan casing. Nah, jadi yang muncul ini yang berhubungan ada kata-kata casingnya semua gitu. Iya, casingnya semua yang keluar Pak, dikeluarkan Ya, sama mereka. Ari Oli. Ya. Kira-kira apa lagi? Casing, terus apa lagi yang mungkin nanti kita minta tolong ke Pak Helmi untuk mengekstrak dengan data yang kurang lebih sama, tapi beda-beda klasifikasinya, seperti casing, terus nanti fitting, elbow, namanya gitu, atau nanti semua tipe flange muncul, nanti kita cleansing buat nanti di satu bahan buat ini nanti kita database buat ditampilin di sana. Jadi mungkin seperti ini Pak Helmi. Jadi mungkin ada flange, ada terus fitting apa umpamanya elbow, fitting, elbow, ya. Lalu biasanya kalau ada yang lain ada transmitter nggak biasanya gitu tuh? Transmitter ada Pak, biasanya masuk ke material elektronik instrumen ya kayak gitu ya. Instrumen, nah iya. Kalau ada yang seperti itu tadi, jadi ada transmitter umpamanya. Terus kalau yang flange kan ada tipe-tipe macam-macam, nanti buat Pak Arioli bisa kita cleansing, nanti kita tunjukin ke mereka, ini loh aslinya, ini standarnya nanti kita buat begini. Jadi seperti yang ditampil di Excel depan ini kan ada record di 1740 itu, dia taruh ukurannya dulu 7 inch casing perforate gitu kan. Tapi yang lain beda-beda lagi, ada centralizer ya. Nah itu ada centralizer segala macam. Nah ini nanti bisa bahan saya atau bahan kita untuk ini nanti untuk dibawa ke sana. Ini bagaimana joroknya kita bilang dalam tanda kutip jorok mereka. Kita standarisasikan. Nanti mungkin contohnya nanti kita kirim lagi dah setelah kita cleansing, kita kirim lagi ke Pak Dewan sama Pak Helmi. Kira-kira nanti kita begini loh Pak gambarannya gitu. Iya. Sekedar referensi. Tapi mungkin saat ini kita butuh bantuan Pak Helmi sama Pak Dewan untuk bisa ekstrak casing sudah ada. Flange nantinya, lalu fitting yang lain, elbow atau apa atau band, pipe. Sama terakhir mungkin Pak. Apa terakhir kalau Pak instrumennya? Transmitter, iya. Transmitter ya, oke. Iya. Kira-kira apa lagi, Pak Rudi? Yes Pak. Masukan Pak ini yang Bapak coba lihat yang 1737 atau 1836 itu Pak dari tampilan itu. Iya. Satu dari barisnya 1737, kalau dari itemnya 1836 ya. 1836. Itu kan panjang sekali Pak, nanti mungkin Bapak bisa tambahkan di sebelah kanan ada satu kolom lagi supaya dia nggak panjang, itu panjangnya bisa ditulis kanannya aja, jadi pada saat searching ya, yang di kiri itu simple aja, casing simple apa gitu selesai. Oke. Basic dirka connection macam apa belakangnya aja deh. Iya. Biar nggak macam-macam data muncul di sebelah kiri, harusnya sebelah kiri itu sama semua. Iya. Oke. Ya bisa nanti Pak kita susun juga, benar ide yang bagus juga. Nanti kita susun coba jadi standarisasi cleansingnya bagaimana gitu. Oke, saya catat itu. Jadi kan nanti kan Bapak juga bisa tipe casing kan macam-macam Pak. Ada yang baterai, ada yang premium. Jadi bisa langsung dipilih langsung aja yang dicari apa dulu. Casing premium atau baterai. Itu kan. Langsung ketahuan langsung terpilah langsung. Ya, langsung ini kan ini nyampur nih, masih ada baterai, masih ada connection, tenaris. Kita daun nih masih ada tenaris, nah masalah tenaris sama si VAM atau macam-macam VAM top
Itu nanti muncul sebelah kanan aja. Kanan. Premium muncul semua kan, dan sebelah kanannya penjelasannya Femtop, ini Iya. Maris. Iya. Iya Pak, nanti coba nih kita bersihin lagi. Tapi sebelumnya kita minta beberapa contoh data dari Helmi untuk diekstrak seperti halnya ini. Kalau nggak apa-apa Pak, dia mau 200-300 item, 300 record, nggak masalah. Ini 1000 lebih malahan udah ya. Iya. Oke, nggak masalah juga Pak. Iya. Juga nggak apa-apa. Oke, kita coba, karena juga kalau saya di challenge yang lain nanti kan bisa ada bahan omongan. Jadi yang ke mana nih bahannya, mau dia minta casing, kita ada casing. Minta flange, kita bisa kasih flange gitu. Pak Rudi, kalau nanti misalkan ternyata ini bagus dan bisa diterapkan dan di BPMA, mungkin ini satu keuntungan buat Pak Rudi karena BPMA kan belum banyak Pak KKS-nya Pak. Ya. Kan? Jadi inputnya bisa lebih tidak sebanyak SKK, dan ternyata nanti hasil dari BPMA kan lebih tampilnya lebih bagus, lebih terkoordinasi dengan baik, well organized, baik di penulisan maupun di pendataan, pasti akan jadi cambuk buat SKK nantinya kan. Oh, BPMA bagus ternyata ya, data manajemennya bagus tuh. Siapa yang buat tuh? Yes. Kita bisa jadi pilot project-nya malah. Nah, gitu lah. Lebih optimisnya ke BPMA nanti, minta Pak Alam lah itu nanti. Ya, Pak Alam ya, betul. Kemudian saya dikejar-kejar sama bos, saya ngejar-ngejar Pak Alam aja lah. Ya. Oke Pak, ya nanti jadi oke. Apa ini mungkin nanti minta emailnya Pak Helmi sekalian juga. Iya Pak. Iya. Saya kirim email habis ini. Pak, nanti saya kirim email dulu deh ke Pak Dewan sama Pak Alam. Iya. Saya bisa di CC ke Pak Helmi sekalian. Iya. Oke Pak, siap Pak. Ya. Mungkin nanti ada yang ditanyain lagi, mungkin melalui email untuk lebih. Email. Boleh. Kalau dari sistem SIPRS sih itu ya Pak yang berhubungan dengan inventory ya. Mungkin kalau selanjutnya bisa dari Sinas Pak Umar, monggo silahkan. Maaf Pak, kembali ke yang SIPRS tadi Pak, mana screen? Ya, SIPRS. Ya, sebentar. User. Ya, ini Pak. Ini tadi jadi untuk yang inventory-nya aja Pak ya? Iya, inventory. Kalau yang lain ini berhubungan dengan laporan bulanan kan, kayak seperti pengadaan, tender gitu Pak. TKDN gitu maksudnya di sini. Ada pengadaan, ada kontrak, terus ada kapasitas nasional tuh biasanya kalau kita laporan bulanan itu ada SC macam-macam itu Pak. Oh, ada di situ semua ya? Di sini semua. Kepabianan mengurusin master list. Hanya K3S yang boleh masuk ke sini, Pak ya? Iya, hanya K3S, Pak. Oke. Ya, coba nanti dilihat. Soalnya pengen. Jadi gini Pak, prosesnya kan kalau dari sistem ini kan, contohnya nih Pak, kita mau ngebor nih Pak ya. Aturannya kan gini, kita mau ngebor kemudian kita punya list material, ya kan? Kemudian ya, pertama yang kita lakukan adalah mencari di inventory search ini. Apabila ada, kemudian kita bisa berhubungan dengan KKS yang dimaksud. Apakah material tersebut bisa kita gunakan? Oh gitu. Nah, itu start pertama. Jadi kita jangan pengadaan dulu, tapi lewat sini dulu. Apabila nanti ternyata dia tidak digunakan, kita bisa punya. Kita kan antara KKS sudah punya perjanjian payung bersama kan, transfer bersama. Jadi kita tinggal tanda tangan di situ, nanti bisa terjadi transfer. Ada dua hal, kita mau beli punya dia kalau dia memang belum di cost recovery, atau memang kalau dia sudah ya itu ganti pembelian. Oh, harga buku. Kalau belum di cost recovery jadi dibeli gitu Pak ya? Oh, jadi sebelumnya cari dulu di sini kalau ada, kalau memang sudah cost recovery berarti nggak? Kalau belum di cost recovery dibeli, kalau sudah berarti ya nanti minta ke. Iya, minta aja, transfer aja. Kalau belum ya berarti ada dua. Kalau belum tadi biasanya ada dua hal. Kalau belum tadi pasti dia akan nanya, Bapak butuhnya kapan? Nah, kalau masih lama ya pasti minta PO kita dulu. Dia mau asal PO kita ada, artinya kita ada pengadaan. Oh gitu ya. Ada pengadaan, udah ada siap, udah PO nih ada, baru dia mau ngasih dengan spek yang sama ya.
Iya. Jadi Yes, speknya ada sama. jelas kapan kedatangan si barang tuh jelas. Oh, jadi seperti vendornya jadi dia gitu ya? Kecuali kalau dia memang mau memberikan karena dia udah nggak kepakai, ya silakan tinggal beli aja harga pembelian doang. Transport yang ngurus kita biasanya nanti. Oh gitu, dia cuma nyiapin transportnya, pembeliannya. Nah, kita ambil sendiri harga Ya, pembelian. TPI yang beli. Pada saat beli dulu berapa? Oke. Kalau misalnya materialnya nggak ada di sini Pak, baru, ya kan? Dia material itu belum ada, Bapak bikin baru, itu buat Bapak bikin itemnya di mana tuh sistemnya? Ya, pengadaan Pak sendiri Pak, pengadaan sendiri. Kita ada format untuk CIVD namanya. CIVD itu untuk lelang diadakan di situ. Oh ya, CIVD ya. Nah, CIVD kan untuk vendor, kita kan juga di situ. Ya, kita masuk ke situ untuk memberikan pengumuman informasi. Lelang. Material MT code-nya gimana Pak? Oh enggak, belum dong Pak. Belum muncul itu. Oh belum. Hanya menyampaikan aja material apa saja. MT code-nya belum kita kasih. Kalau MT code-nya nanti kapan munculnya itu? Setelah masuk ke dalam sistem kan itu nanti. Sudah terjadi sebagai barang milik kita, sudah masuk sebagai barang milik kita, aset. Oh, oke. Baru masuk. Asetnya TPI ya? Ya. Sebenarnya bukan aset TPI, aset negara. Setiap pembelian PO KKKS itu begitu PO muncul tanda tangan udah menjadi milik negara. Oh iya, karena kan nanti cost recovery ya. Cost recovery. Nah, ini Pak, kalau kita penasarannya kapan terjadi create MT code ini gitu. Karena kan kalau saya lihat formatnya beda-beda nih, atau formatnya sama nih, penomoran itemnya, MT code-nya nih. Beda-beda nih. Jadi kalau saya lihat kan Medco punya sendiri nih kepala 4. Kalau Konoko dia kepala 1. 1-3. Nanti mana lagi nih? Kalau Konoko kepala 1 ya, kepala 1 nih. Medco 4. Hill Jambi itu punya kode sendiri 10 gitu. Nah ini kalau punya TPI gimana Pak? Nanti Pak Omar yang menyampaikan Pak, ada di Sinas nanti. Oh oke, baik. Oke, kalau gitu nanti bisa ini. Soalnya takutnya kalau pas kita mau masuk tapi ternyata ada, saya pikir kan cuma sistem buat ngelihat aja, tapi ternyata banyak keperluannya di sini, jadi ya minta tolong Pak Helmi aja lah ekstrak datanya buat nanti. Iya Pak. Khusus K3S. Jadi nanti kan ini pembebanannya kan ada 2 hal toh Pak. Jadi material datang, kemudian dia masuk ke gudang dulu kan, dicatat sebagai inventory dulu Pak, belum jadi apa-apa kan. Kemudian pada saat dia udah digunakan di sumur baru menjadi pembebanan kan. Nah, baru dicap sebagai aset nanti begitu dia masuk sebagai masuk ke sumur, udah masuk sebagai aset. Udah selesai, laporkan ya, nanti hitung sebagai depresiasi, udah kita laporkan, udah masuk depresiasi dia. Baik. Sebenarnya prosesnya sih nggak ini ya, nggak ribet ya. Cuman deskripsinya yang nggak standar jadi bikin ribet. Iya betul. Jadi nanti setelah dibeli masuk ke Sinas dulu untuk MT code-nya, baru dibuang ke sini ya. Baru terdaftar di apa tadi namanya nih, SIPRS. Sistem Pengolahan Rantai Supply. Sistem Informasi Pengolahan Rantai Supply. Lagi ini cuma untuk, tapi sini nggak ada generate inventory sama sekali Pak ya? Enggak. Untuk view aja ya, untuk melihat. Oke Pak. Jadi ini murni inventory Pak, bukan aset ya, inventory ini. Iya, ini inventory aja ya. Oke. Ari, ada yang mau ditanya nanti? Oh, ya dari penjelasan tadi, kalau saya lihat dari tabelnya, manufaktur number dari itemnya itu nggak ada informasinya di sini ya, misal udah langsung ke KKS-nya kayak Medco, ConocoPhillips gitu. Enggak ada Pak. Jadi seperti kalau nomor transmitter biasanya kan manufakturnya ada Yokogawa, Endreshauser, itu nggak ada di sini mungkin ya. Jadi kalau casing sama tubing itu
manufakturnya itu bergantung dari masing-masing millnya, Pak. Jadi karena ada peraturan untuk pendayagunaan kemampuan kapasitas dalam negeri itu, Pak. Jadi untuk casing-casing yang dia high grade itu kan harus diulir sama di heat treatment di sini. Jadi millnya itu bisa macam-macam dari seluruh dunia. Kalau misalnya dari Jepang bisa dari NKK, kalau dari Cina bisa dari Qingdao, kalau dari Argentina misalnya bisa dari Siderca. Nah, dari sana nanti akan diimpor ke sini masih dalam wujudnya green pipe tubing sama casing itu. Nah, setelah masuk di sini baru dia diolah, Pak, di heat treatment kembali, dinaikkan grade-nya dari K55 ke L80 atau ke P110, terus di trading lagi dengan premium connection. Jadi kalau untuk bicara manufaktur biasanya di sini kalau yang untuk high grade cuman ada 3, Pak. SPIJ, habis itu Citra Tupindo di Batam, terus satu lagi TPCO. Jadi biasanya keterangannya bisa dilihat dalam deskripsi di sini. Kalau misalnya dia koneksinya TSH, berarti kodenya itu mengacu kepada Tenaris. Tenaris yang bisa jualan di sini cuma SPIJ gitu, Pak. Oh. Seperti itu. Kalau beda dengan material yang lain, Pak. Kalau FEM, kalau di Indonesia berarti yang bisa jualan dia cuma Citra Tupindo gitu. Jadi tapi manufaktur tadi namanya atau mereknya tadi seperti punya apa ya, kalau ini Yokogawa tadi itu. Jadi dia masuk di bagian dari deskripsi sini, Pak? Deskripsi, kalau dia biasanya di deskripsi. Ada contohnya nggak, Pak? Kira-kira. Misalnya instrumen ya, Pak. Instrumen atau apalah, jangan kalau yang Pak Helmi ingat aja. Nah, Fisher seperti ini, Pak. Oh. Ini kan merek manufaktur, ya. Fisher di sini, Fox Pro. Fox Pro, ya. Ini kan maksudnya di description semua. Oh, deskripsi. Pencarian pun dia di level deskripsi, Pak ya? Iya. Masuknya si manufaktur itu di deskripsi dia. Ya, maksudnya. Swagilo, nih manufaktur MFR. Oh iya, betul. Masuknya di deskripsi semua. Ada yang EA, ada yang PC. Maaf, gimana, Pak? Oh, ya itu tadi sebentar. Bisa sih, Pak, tapi nanti hasil pencariannya itu bisa beda-beda. Yang kayak Pak Dewan bilang tadi, Swagelo atau Fisher gitu. Fisher. Oh, ini malah nggak ada nih. Instrumen. Fisnya pakai C, Fischer. Oh, Fischer ya. Fischer. Ada juga. Nggak ada juga. Langsung Fischer, nih. Fischer ya, tanpa instrumen ya. Ya. Berarti dia satu kata pencariannya. Satu kata ya. Nah, seperti ini kan membingungkan, Pak Rudi. Kenapa? Seperti ini membingungkan. Iya. Ada mungkin barangnya ada, cuman karena kita nggak jeli mencarinya sehingga nggak ketemu. Harusnya nggak ketemu, ya. Sinkronkan sama semua, mungkin jadi lebih simpel. Iya, jadi numpuk, padahal barangnya sudah ada, tapi karena malas. Ada, cuman karena cara nulisnya semua suka-sukanya ya udah. Iya. Mungkin jangan-jangan ada orang juga yang nulisnya nggak Fisher, mungkin Fischer kali bisa juga kan? Ah, bisa jadi salah ketik. Ingat padahal barangnya ada, tapi dia malas masukin, udah bikin baru aja PO-nya, gitu kan, sama juga. Iya. Nanti jadi ujung-ujungnya cost recovery barangnya jadi akses material numpuk di lapangan. Iya, ada karena salah penulisan dan duplikasi malahan. Iya.
Kalau untuk deskripsinya Pak, apakah bisa ditampilin lebih luas, maksudnya di pop up atau dengan tampilan yang ada di screen sekarang ini aja gitu, buat di deskripsinya? Maksudnya di deskripsinya ini kayaknya dia unlimited, maksudnya bisa ditulis apa aja di sini Pak formatnya. Berarti tampilannya seperti yang di layar ini aja gitu. Iya, yang di layar ini. Saya pengen lihat ini ada nggak sih PDF spek itemnya atau PDF safety spek dari item ini, kan kadang-kadang dibutuhkan juga jadi project gitu kan. Nggak bisa kalau data apa ya? Kalau istilah kita bilang itu data MSDS. Jadi MSDS, Material Data Sheet. iya, MSDS. Material Safety Data Sheet. Kalau di sini nggak ada akses ke situ sih Pak, sejauh yang saya paham ya. Kalau di Sinas ada juga yang model di-upload MSDS gitu nggak Pak Umar? Halo? Ya. Kalau yang di Sinas modelnya, apakah ada waktu upload keterangan detail material itu mereka di sistem minta untuk upload MSDS-nya gitu, ada juga gitu nggak Pak Umar? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada ya. Jadi itu semua memang penjelasannya itu memang harus di awal itu dari description-nya itu jelas sekali. Ini memang tadi yang dibilang sama Pak Dewan, pemberian penamaan itu harus sesuai dengan standar code yang ada di Migas ya. Ini kadang-kadang semua K3S itu kadang-kadang input itu knowledge-nya belum tentu ya sama gitu ya. Nah ini harus control check oleh si STM manager. Jadi kalau di Sinas kita memang fokus hanya dalam depresiasi aja Pak Rudi. Nah, kalau terkait dengan material code, kemudian juga MDS-nya sendiri itu memang ya ada apa yang ada ditampilkan di SPRS ini description-nya itu aja yang kita ekspor ke Sinas gitu. Jadi description-nya pun juga sama gitu. Nanti kita lihat Pak apa yang ada di data Sinas, kemudian description-nya apa yang kemudian kita punya aset TPI. Boleh, silakan dulu. Lanjut. Ya, nanti saya screenshot ini. Saya lihat. Oke. Baik. Ini cuma sekedar inventory yang bisa dilihat, nggak bisa diapa-apain, nggak bisa diedit. Ya, bisa diekspor ke Excel gitu aja Pak. Iya, bisa diekspor ke Excel. Ekspor ke Excel aja. Masukin datanya nanti untuk nomor MT code-nya cuma di Sinas ya. Di Sinas. Dan sebetulnya juga bisa di ini Pak, di ICPRS semua. Kita kan ada tadi yang dijelaskan oleh Mas Helmi itu berawal dari aset kan. Jadi ICPRS itu adalah awal pintu pertama untuk mengupload semua aset atau material persediaan kita gitu. Nah, penamaan MT code itu sendiri yaitu tergantung dari masing-masing K3S. Seperti yang Bapak bilang tadi, seperti ConocoPhillips, BP Tangguh gitu ya, kemudian juga Pertamina, itu MT code itu tidak mudah untuk Pak. Untuk kondisi sekarang itu sudah berbeda sekali. Jadi kalau memang kita masih baru, kita akan meng-create sistem yang baru di BPMA, ya mungkin yang dibilang Pak Dewan tadi, ya inilah championnya. Artinya pertama-tama kalau mau di set awal ya mungkin silahkan Pak Rudi yang mengambil beberapa referensi yang ada, kemudian memberikan kesimpulan, kemudian memberikan standarisasi untuk pengisian material. Karena penamaan material itu sama aja, seperti yang bilang tadi Mas Helmi, ada crossover, BTC, baterai connection gitu kan, itu semua yang menjadi sebagai inventory atau material man itu membuat description yang sesuai standar yang akan dibuat oleh Pak Rudi dalam satu sistem, semua akan mengikuti gitu. Nah, ini kita berbeda-beda Pak, antara Conoco, Pertamina, BP Tangguh itu udah nggak bisa kita connectin sama. SKK ini nggak tobat-tobat udah Pak, nggak bakal bisa sama.
itu harus ada si regulator tuh yang harus buat aturan. Kalau mau dibilang Pak Dewan tadi di BPMA mau dimulai ya monggo gitu ya Pak Alam ya. Udah, jadi ini sesi siapa nih? Udah selesai nih? Udah, Mas Edi? monggo Pak Umar. Monggo Ya. Pak Umar kalau mau masuk Sinas. Baik. Terima kasih Pak Rudi, Pak Dewan, dan Pak Dodi. Baik, saya coba, kalau saya sebetulnya memang mendukung apa yang dijelaskan oleh Pak Dewan. Kalau kita ini satu tim untuk bisa melahirkan suatu kerja yang efektif dan efisien. Namun saya di sini hanya ditugaskan untuk membicarakan tentang Sinas ya Pak, di sistem Sinas. Kalau saya coba buka aja ya Pak ya, share. Oke, Pak. Share. Wah ini kok klik connection, ntar dulu Pak, ini data saya kurang ini. Udah kok Pak, tinggal nunggu ini kok, lagi start. Nah udah. Hah? Suka putus. Connect, nah. Aduh, Itu diklik di tab WhatsApp itu Pak. coba di close lagi ya. Nah, udah muncul tadi kok. Nah, Udah Pak ya? udah, tuh mungkin biar gak berat, WA tutup dulu Pak yang sebelah kiri. Oh, tanya Pak. Oke, baik. Mohon maaf. Waduh. Jangan ya lu Pak. Kalimat sini Pak, gitu kan nggak enak kan? Iya, tahu-tahu nongol ini. Baik Pak, terima kasih. Ini adalah Sinas, itu adalah sistem informasi aset K3S Pak. Kebetulan saat ini saya hanya ditugaskan yang terkait dengan depresiasi aset dari TPI yang sudah turun-temurun dari Exxon dulu. Nah, kalau Bapak mau lihat di sini, saya tidak pernah main di tanah atau building, housing, apapun di sini karena sistem ini running ke seluruhnya Pak. Jadi terjadi, kalau saya kerja di Sinas ini hanya sekali quarterly Pak, sekali dalam 3 bulan ya. Oh gitu. Nah, jadi saya nggak pernah main di rutinitas daily kita harian. Kita hanya main pada saat kita quarterly report. Jadi depresiasi saja. Jadi depresiasi semua aset yang terdaftar di TPI semuanya. Nah, kalau itu kita bicara dulu tentang TPI dulu Pak ya. Oke, iya, baik Pak. Ini saja sih Pak, di Sinas ini tidak banyak kalau dari yang saya lakukan prosesnya. Pertama, aset yang ada di TPI itu sendiri sudah ada material code-nya yang dulu turun-temurun dari Exxon. Jadi itu berdasarkan penomoran-penomoran yang telah di-create dari awal, dari sejak PASE itu berdiri Pak. Nah, mengacu kepada apa? Itu mengacu kepada KeyMap-nya Pertamina. Nah, KeyMap Pertamina ini memang perlu, sebetulnya sudah harus di advance lagi ya, disesuaikan lagi, tapi kayaknya sudah turun-temurun. Tetap KeyMap itu adalah merupakan standar di Pertamina, jadi kita ngikutin AK yang ada. Nah, kalau untuk aset, kita depresiasi, saya hanya cuma menampilkan itu adalah di kapital Pak, Capital Depreciation Calculation. Nah, depreciation calculation ini, di mana data TPI sudah masuk di Sinas ini semuanya. Saya kalau mau saya klik di sini, itu, bentar. Masih jalan ya Pak ya, agak lambat. Oke. Nah, dia langsung blok PASE, operatornya Triangle PASE. Saya lakukan kemarin itu last depreciation date ini terkait dengan pencatatan aset depresiasi yang ada di K3S, yang ada di SKK Migas. Mereka akan bunyi kalau terjadi perubahan Pak. Jadi waktu kemarin kita sudah melakukan depresiasi
material kita, aset kita itu per dari tanggal 1 April sampai 30 Juni, Pak. Nah, nanti depresiasi selanjutnya quarterly itu di akhir September ini, Pak. Paling saya hanya bermain begitu diminta depresiasi yang terjadi dalam quarterly ini, saya akan running saja di sistem ini, Pak. Oh, gitu. Tidak banyak sentuhan saya di sini. Jadi ini hanya cuma merunning sistem saja. Merunning sistem dan terjadilah depresiasi yang sudah di-input dari awal pada saat terbentuknya program Sinas ini, kemudian kita entry data ke SKK Migas, baru diupload semua data aset TPI. Nah ini kalau saya run akan berubah semua, Pak. Jadi saya nggak berani. Kita nggak. Iya. Tampilannya Pak. Jadi tampilannya kita pindah ya Pak ya. Jadi begitu selesai saya akan run, kemudian kita ekspor. Nantinya akan seperti ini Pak. Nah ini ada pertanyaan-pertanyaan nanti. Kok hilang ya? Bentar. Agak lambat ini. Jadi sekilas tentang Sinas seperti itu aja ya Pak ya. Oke, ya. Kalau kita bicara, tapi kalau nanti karena kalau salah pencet saya akan berubah semua angka-angka depresiasinya, teriak semua BPMA sama kakak juga. Jangan Pak. Ya, jadi saya balik ke manual aja yang sudah kita pindah ke utak-atik di file Excel-nya Pak ya. Oke. Ini kok lambat ya? Airplane mode-nya main. Apa yang gambar pesawat sebelah kanan? Yang mana Pak ya? Oh ini. Ikon bawah kanan iya. Oh, Ada internet? Ada internet kok Pak? Ada. Lambat ya. Oh, kenapa ya? Bentar Pak. Tadi ada kok. Itu lambat sekali, Pak. Nggak sabar nih, Pak, saya. Jadi balik lagi sih Pak, sebetulnya kaitan dari material kita, kalau kita tadi yang telah dijelaskan Mas Helmi, itu adalah material persediaan, kemudian ditambah lagi, itu material persediaan itu disebut MP01, kemudian sekarang adalah HBM, harta benda modal kita dari TPI itu sendiri, nanti saya jelaskan. Nah, yang kita jadikan aset adalah harta benda modal, HBM kita. Apa itu HBM? Nanti kita lihatkan terkait dengan material code yang ada. Oke, baik. Harta benda material. Lambat ini. Mungkin Pak lagi pakai providernya, Pak. Saya pakai IndiHome sih, pakai ini sih Pak. Iya itu yang Pak Dewan saya bilang kadang-kadang agak frustasi juga. Ini udah minta, mohon maaf nih Pak Rudi. Template-nya pakai sama semua. Nah itu kan Pak sering putus terus Pak saya. Itu, aduh kalau share ini. Oh, security before gate-nya ini. 202. Baik Pak. Oke, jadi saya sampaikan yang tadi, yang dari hasil depresiasi kita, bentuknya seperti ini Pak. Bentar. Nah ini Pak Rudi.
Ini Pak. Jadi sebentar saya katakan ke atas. Jadi ini SKK Migas, Sinar Migas ini yang sudah saya ekspor dari file yang di Sinas, kita pindahkan ke Excel, hasilnya seperti ini Pak, Kringle Pase. Kemudian ini aset kita, penomoran aset tadi, aset kita, kategorinya F, kemudian aset kita nomornya 99, kemudian berapa kita akuisisi dulu, cost-nya ada seperti ini, kemudian current-nya berapa, sekarang terjadi depresiasi pada saat kita running di bulan Juni kemarin, kemudian year to date kita masih sama, karena ini kita ambil pada saat di awal, quarterly awal, kemudian book value-nya adalah 24. Jadi ini murni ini lari kepada pencatatan di accounting, Pak. Di pencatatan di accounting kita. Oke, ya. Nah, adapun yang tadi terkait dengan SIPRS itu ada di yang namanya material MP01 saya, Pak. Di sebelah sini, nah ini susah saya ini. Jadi di sebelah Sinas ada itu namanya MP01. Nanti kami kirimkan data ini ke Bapak. Baik, iya Pak. Bapak jelas semua. Ini adalah putus lagi Pak konek saya. Oh, ini remote ya, remote komputer. Iya, remote Pak. Ya, ini kalau saya lihat IP-nya FortiGate-nya nih, security-nya yang masuk. Iya, di sananya Pak. Kadang-kadang kita connect ke server sana itu aduh sulit. Iya, Putus lagi, putus nyambung. FortiGate-nya mereka tuh yang lambat tuh, masalah tuh. Gitu ya Pak ya. Iya. Kalau saya lihat sih FortiGate-nya, lihat IP-nya. Oh, ini enggak. Nah, ini nggak bisa lagi saya connect, Pak. Tuh, saya keluar lagi ya. Nah, Kringle Pase masuk lagi. Biasanya kalau saya kalau udah malam hari baru cepat, Pak. Kalau nggak siang ini Banyak yang make. Iya, lambat. Satu laporan tuh bisa 2 jam saya, Pak. Nah, kan Pak, saya mohon maaf nih Pak, nggak bisa optimal saya jelaskan ke Pak Rudi ini. Atau saya close lagi ya. Saya close dulu, saya ulang lagi ya Pak ya. Baik Pak, ya. Kita coba lagi nih, RDP user. Oh, nggak bisa-bisa ya. Ini remote desktop ini. Ya, kena remote sih. Saya masuk ke sistemnya di sana. Pak Umar? Ya Pak Dewan. Atau saya buka dari saya, nanti Bapak pandu aja, Bapak. Buka-buka mananya aja. Boleh Pak, tolong buka aja ini Pak. Mungkin Bapak akses Bapak lebih cepat. Saya buka Sinasnya. Bapak buka ini Pak, di HBM Pak, General. Bapak share aja. Masuk ke sistem file kita. Masuk ke file kita. Oh, nggak bisa. Kalau saya masuk ke file, dia mesti batal ini. Zoom-nya batal nanti. Karena bentrok. Kan kita pakai VPN kan. Kalau VPN-nya aku nyalain, dia bentrok. Oh, gitu. Kalau Sinas bisa. Kalau Sinas kan mainnya lewat internet. Nah, ya. bisa. Kalau masuk ke VPN dulu, dia pasti Zoom-nya kalah nanti. Oh, pantesan. Tapi kalau Sinas bisa aku. Karena pakai web. Ya kalau Sinas sih. Kalau Sinas begitu aja kali Pak Rudi. Kalau kami depresiasi kami, begitu kami running, depresiasi kami warningnya adalah per quarterly saja. Nah, kalau kita mau jelaskan ini Pak Dewan tentang format di VPN kita Pak, yang format HBM aja Pak. Karena HBM itu kan ada material persediaan, kemudian ada laporan Sinasnya yang kita ekspor dari ke Excel gitu Pak. Nah ini kayaknya masuk Pak. Pak Dewan, coba dulu sebentar lagi Pak Dewan. Ini masuk Pak Dewan. Nah ini Pak Rudi. Ya. Ini adalah laporan detail material persediaan kita Pak. Ini tidak masuk di Sinas. Ini masuk di dalam SIPRS kita.
Nah, tadi Bapak bilang tadi, itu ada kode material K3S. Ya, contohnya 050109610001. Oke. Berdasarkan apa? Itu berdasarkan key map kita punya file. Key map kita seperti ini, Pak. Key map kita ada di sini. Ini contohnya ya, Pak ya. Ini yang Instruksi Pak Umar. Iya, Pak. Pak Umar, Pak Dewan, Pak Dodi, mohon maaf sekali ya Pak. Saya udah di WA nih. Saya ada meeting lagi jam 2 Pak dengan BPMA. Mohon maaf sekali Pak ya. Oke Pak, Pak Alam, ya Pak Alam. Monggo Pak Alam. Mohon maaf sekali Pak Dewan. Iya Pak. Terima kasih Pak Dewan. Pak Dewan ya. Terima kasih Pak Alam. Ya, nanti saya kontak. Saya live ya, izin live ya. Ya, Ya. Ya Pak, nanti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kontak terpisah Pak. Waalaikumsalam. Aduh, putus lagi. Kalau Elmi bisa buka nggak, Mi? Pak D, Bisa buka filenya itu nggak di folder kita bisa buka. aku coba akses dulu ya, sebentar. Nggak bisa RTP dulu. VPN putus ya. Oh, putus ya? Bentar. Pak Umar nge-save-nya di mana Pak, file HBM HBI-nya itu Pak? Itu di laporan SKK Migas. Laporan SKK Migas coba. Kalau saya akses dari harddisk coba dulu biar nggak perlu akses masuk RDP. Sebentar. Oh, coba di save as dulu aja ya, save as dulu aja. Oke. Coba sebentar. Iya, berharap ini nggak putus nih. Baru dilihat ya Pak ya, ini sambil Mas Helmi nyari. Ya ini deskripsinya Pak, material persediaan. Nah, ini saja sih sebetulnya. Jadi ini data ini juga akan kita upload di SIPRS. Jadi ini Excel-nya, kemudian kita bisa pindahkan semuanya tadi itu ke SIPRS yang seperti Bapak lihat di awal tadi yang dijelaskan oleh Mas Helmi. Ada empty code-nya ya ini dia sebelah kiri. Kemudian ada full description-nya. Contoh 7 inch 958 tieback packer gitu. Oke. Nah, itu extension kita punya stok ada 1 unit, 1 set. Itu ada di punyanya PASI. Nah, kalau yang tadi dicari oleh Mas Helmi itu bisa di SIPRS searching aja PASI fill. Ketemu nih Pak tieback ini. Oh gitu. Ya. Jadi memang di awal ini di sini yang penting. Nah, ini kan kita kadang-kadang penurunan beda-beda karena ada nah ini penomorannya seperti Bapak lihat. Casing, contoh casing tadi kita bicara casing ya. Casing 7 inci, kemudian pounds-nya 29 pound per feet, IP-nya L80, Tenaris Blue contohnya aja begitu Kak. Kemudian ada casing, ada tubing, pub join. Jadi kalau Bapak kali tubing ketemu, pub join ketemu. Kalau crossover yang tadi contohnya XO crossover, ini contoh yang saya nomor 41 ini contoh crossover tubing 4,5 inci. Kemudian lagi di bawahnya ada pub join. Ini material-material persediaan drilling kita yang ada tersedia di lapangan saat ini Pak. Oke. Nggak banyak kalau kebetulan sisa dari drilling ini seperti ring gasket. Ya ini ada 85 item. Nah kalau nanti kita cari 85 item, nah ini dia. Kemudian contoh manual DBB valve size 1 inci itu ada. Jadi kalau ada orang lain mau cari, saya perlu manual DBB valve 1 inci. Rating 60 gitu ya, ada 5 nih gitu loh, ada 5 di SIPRS akan terbuka semua, punya kita, punya siapa. Jadi di sini akan kelihatan PASI, punya PASI, ada 5 gitu ya.
Iya Pak. Bulan harusnya tiap bulan atau tiap bulan laporan ini kita upgrade. Kalau kepake 1 berarti ini 5 kita kurangin menjadi misalkan besok 4 gitu Pak. Oh, di issue 1 sudah dipakai gitu ya? Iya gitu. Jadi yang ini nanti dari Excel ini kita bisa upload ke SIPRS semua sama. Jadi apa yang kita buat di Excel kita upload ke SIPRS semua. Jadi pembetulannya di sini Pak. Nah tadi kan berapa 5 ya? Saya balikin lagi ya 5 ya. Iya. Oke. Ya. Ini kaitannya terkait dengan apa yang dijelaskan oleh Mas Helmi tadi. Jadi dari saya sebagai aset, saya membuat nanti kita coba di SIPRS kita lihat aja PASE. Nanti kita kelihatan contoh aja lah nanti M-code-nya mana. Ini nggak bisa. Ini saya ngikutin dari punyanya turun temurun Pak dari key map-nya Pertamina. Nih saya buka nih. Key map Pertamina, wah ini ada key map ya di tengah ya. Ini Pak. Nih. Di contohnya 05, 01, 023. Nah, digit yang di belakang kan banyak kemarin tuh. Itu inisial kita aja. Kita standarisasi. Jadi misalkan contohnya, ini nggak bisa saya lagi nih. Nah, ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aduh, putus. Pada prinsipnya itu penomoran itu berdasarkan dari key map yang kita punya Pak Rudi. Iya, oke Pak. Nah, jadi yang Bapak sampaikan tadi key map-nya mau disederhanakan, bisa saja. Kalau mau disederhanakan kita sepakati lagi. Jadi nanti pada saat nanti saya akan upload sesuai dengan standarisasi kita. Contoh Bapak tadi bilang ada SAP dari ConocoPhillips pakai 1000 sekian ya kan ya. Memang rata-rata Pak nggak banyak digit ya, rata-rata 10 ya. 10 angka gitu ya. Misalkan ada tubing, contohnya 1001 itu tubing. Kemudian 1002 itu casing. Contoh 1003 itu tubing, casing, plug join contohnya. 1004 contohnya crossover. Itu kita standarisasi aja Pak ke bawah. Bapak cari referensi dari beberapa sumber SIPRS, Bapak bisa bisa mengambil suatu gambaran nantinya. Nah, nanti dari tubing atau dari casing ada masuk levelnya lagi, ada level 2-nya. Contoh, casing itu ada size yang 40 inci, ada yang 30, ya kan, ada yang 26, ada 20, ada 16, ada 18, ada 12,5/8, itu turun-temurun, itu juga Bapak bisa masuk. Contoh tadi casing 1002, kemudian 1004 itu yang 40 inci. Itu berapa sih? 104, 40 inci, kemudian digitnya ada berapa biji, bisa kita tambahkan. Jadi memang dibuat dulu mapping code-nya Pak. Oh, mapping code-nya ya. Jadi dia. Ya, jadi misalkan casing itu terdiri dari casing. Casing itu kan Bapak bisa contoh 1001 itu casing. Kemudian kita turun. Casing ini terbagi berapa nih? Nah, ada berarti kita masuk kepada size ukuran. Setelah 101 kita masuk ke ukuran berapa? Nah, misalkan kita menamarin nomor 10 itu casing 40, nomor 20 casing 30. Jadi orang sesuai ukurannya ya. Ya, kalau masuk ke misalkan casing 30, contohlah casing 30. Setelah 1001 berarti ada 4 digit ya, Pak. Ya. Kemudian Bapak membuat lagi level 2-nya adalah berapa? Contohnya 1002 itu untuk casing 30. Sekarang ada lagi casing 26 yang nomor empty code-nya bukan 1002 lagi, lanjut Bapak ke bawah 1003. Oke. Dari yang 30 inci pertama 1002 tadi itu ada berapa buah? Bapak bisa urut 001, 002, 003 itu jumlahnya bisa dibuat gitu. Ya. Kira-kira begitu sih Pak kalau dari saya.
yang nanti masuk ke SIPRS. Nah, itu dari sisi material persediaan. Namun dari sisi tadi yang untuk HBM, saya mengikuti apa yang telah dibuat sebelumnya oleh Exxon. Jadi kita nggak lepas dari nomor-nomor yang ada di isi SINAS tersebut, Pak. Jadi nomor aset itu udah nggak berubah. Karena itu sudah nggak fix, sudah nggak bisa dirubah lagi, Pak. Itu kalau untuk nomor-nomor yang sudah ini ya, udah ada. Kalau yang tidak ngikutin tadi, Pak ya. Betul. Nanti kalau kita menambah aset baru, kita harus membuat nomor baru, Pak. Nah, nomor baru itu ngelanjutin yang sudah ada atau gimana, Pak? Kalau kebetulan selama ini saya belum kalau untuk yang di lapangan saya melihat yang ini, Pak, data key map yang kita punya, yang ada bersama kita. Jadi serinya saya turunkan, misalkan kalau ada tambahan washing machine, ada mesin cuci gitu ya. Karena kategori mesin cuci itu ada yang nilainya di bawah 25 juta, itu hanya dikatakan sebagai harta benda inventaris gitu. Misalkan kalau nilainya yang 100 juta lah, berarti benda modal gitu ya. Nanti penomorannya kita buat, Pak, kita buat sendiri, Pak. Oke, baik. Saya buat sendiri, saya tandain gitu. Ini mohon maaf nih karena apa yang saya tandain nanti bentar, Pak. Ada yang baru kita buat waktu itu. Kayaknya sulit deh. Mas Helmi bisa ini ya? Ini baru mulai akses masuk, Pak. Sebentar. Oke. Sebentar, ini Bapak nyimpennya di mana ya, Pak ya? Oke, saya stop share saya ya. Oke, saya stop. Oke, coba buka di ini Mas Helmi di share, coba share. Sebentar. Share screen yang udah kelihatan, Pak Umar. Oke, ya. Balik ke general. General sini ya. Ya, betul. Terus? Kemudian laporan SKK Migas. Terus? Oke, kemudian masuk ke HBM. Ke atas lagi. Laporan HBM. Ya. Terus 2020. 2020. Ya, kuartal 2. Ya, boleh kuartal 2 boleh lah, yang Juni kemarin. Yang ini, file Excel ini atau yang bawah, Pak? Oke. Kasih tahu ke Pak Rudi, yang dari SINAS saya ekspor, Pak, menjadi yang paling buka, kopi RPT ya. Jadi dari yang SINAS tadi, Pak, setelah kita run, hasilnya seperti ini, Pak. Mulai sheet 1. Mungkin sudah kosong kali ya. Nah, itu Bapak lihat, your back, sebentar ke atas. Udah ke atas nih, Pak. Udah ya. Contoh aset migrasi, jadi itu ya ini nilainya sudah 0, Pak, depresiasi 0. Coba sheet 2 0 semua nih, rata-rata udah habis depresiasinya. Ya, book value-nya oke, udah 0. Nggak ada nilai buku lagi, udah 0 lah, udah habis. Kemudian sheet 3 juga 0. Coba sheet 3 0 kan book value oke, lewat lagi. Sheet 5 juga udah 0. Yang ada mungkin coba sheet 6 juga udah 0. Sheet 7 barang tua semua, Pak, udah habis semua, Pak. Ya, sheet 7. Iya, ini sheet 7, Pak. Oke, sheet 8. Sudah ada, Pak. Terus oke. Nah, itu, Pak. Jadi dari ini hanya berkait dengan book value aja, Pak. Ini yang saya ambil dari nilai depresiasi year to date-nya, execution date-nya kan ada 7/20 gitu ya. Year to date berarti 150, penurunannya tinggal nilai bukunya adalah $1.054. Nah, kemudian ini file dari ekspor ini saya pindahkan ke file general yang kita report kepada SKK Migas.
Coba buka lagi Mas Hamid, buka terus buka bukan itu yang folder kita general. Putus. Ya, mundur ke general lagi general. Ini bentar HBM. Laporan skala migas betul. HBM ya. Ya. 2020. Kuartal 2 aja ya. Kemudian TPI paling bawah, TPI hasil report. Dibuka Pak, ditutup dulu. Read only aja ya kali ya. Read only aja. Itu saya buka tadi kadang-kadang putus nyambung. Ya, oke. Pindah ke penjelasan poin 18. Ini Pak. Jadi inilah semua aset kita, aset number. Tetap, kemudian ini far fighting safety, kemudian tip well. Nah, itu depresiasinya yang kita upload dari Sinas itu adalah sebelah kanan, terus geser. Geser kanan. Nah, itu Pak. Ini kan tadi yang 00, terus ke bawah. Scroll ke bawah. Bawah terus. Ya, itu mulai. Coba buka besar Mas Helmi filenya, full. Aduh, mulai hilang. Hilang, ya. Mulai hilang. Ya. Lambat ya. Lemot banget Pak. Iya, karena VPN sih Pak Rudi. Iya. Pakai VPN dia. VPN-nya pakai 2 kali security lagi. Oh gitu, dilambat ya Pak. Iya, jadi kena dia. Forti client itu dia pakai FortiGate itu banyak makan resources. Iya. Nah, pada prinsipnya yaitu Pak, dari data kami material persediaan MP01, kemudian HBM1, HBM3, 4, kemudian MP04, kemudian rincian transfer material, ini laporan-laporan kita Pak ya. Oke, iya. Laporan kita. Kalau yang dari Sinas itu sangat simpel saja. Sinas itu hanya yang kami buat, yang kami gunakan Sinas itu hanya untuk menghitung depresiasi saja Pak. Jadi nanti kalau bulan ini September saya akan lakukan depresiasi, begitu saran terjadilah akumulasi angka di situ semua, kemudian saya lakukan secara manual di sini Pak. Jadi harus cocok antara kalkulasi di Sinas dengan kalkulasi yang dilakukan secara manual di Excel. Nah, itu laporan itu akan terbaca nanti di. Coba buka Mas Helmi HBM1 paling kiri. HBM1 ini? Oh, yang paling kiri. HBM1, ya. Terus ke bawah, report, dikit-dikit aja. Stop. Jadi nilai aset, itu Pak, ini report 14, yang kanan itu Sinas. Ini terkait dengan accounting ya Pak ya. Kalau di kita, ini accounting kaitannya nanti dengan Pak Arya, dulu Pak Bowo ya. Nah ini yang saya running harus sama. Harus tidak boleh jauh perbedaannya dengan report di Excel. Jadi kita mau cross check terus, kita sistem ini kita cross check sampai selesai.
yang Sinas. Nah, itu kaitannya sih dengan accounting ya Pak ya. Nah, dari material sebetulnya sudah dijelaskan oleh Mas Helmi tadi, sifatnya sih ini aja. Pada prinsipnya mengisi material code aja sih, penamuran upload di SIPRS yang saya jelaskan tadi. Pak Dewan, mungkin itu Pak Dewan ya, Pak Rudi. Oke, iya Pak. Boleh Pak, silakan Pak kalau ada pertanyaan Pak. Oke, paling pertanyaan saya sih tadi itu pertama kan ada aset baru berarti create item baru gitu kan. Betul. Code baru, si TPX code baru. Itu diuploadnya nanti melalui mana Pak? Pakai di Sinas atau di si SIPRS tadi itu? Kalau untuk material persediaan kita upload di Sinas, di SIPRS Pak. Oh, uploadnya di sana ya materialnya? Ya, yang dijelaskan tadi di awal oleh Mas Helmi. Oke, itu di situ. Kalau misalnya update nggak Pak, deskripsinya tadinya kan itu umpamanya gini, butt-weld pipe pipa yang 6 inci sambungannya butt-weld gitu. Ternyata ini sambungannya bukan butt-weld tapi screw gitu. Itu kalau update begitu bisa nggak Pak, update deskripsi gitu? Bisa Pak, bisa tapi kita upload ulang lagi Pak. Upload ulang bisa ya, jadi ya masing-masing bisa. Kita mengupload ulang ya. Iya, kita upload nanti. Tapi pada saat bulan depan ya Pak ya. Iya. Ya, jadi misalkan terjadi koreksi, makanya material persediaan kita tiap bulan kita upload Pak. MP01 itu kita upload tiap bulan. Kebetulan MP01 Pak ya? Betul, MP01. Itu di SIPRS ada itu Pak, MP01, MP02, MP03 yang dijelaskan oleh Mas Helmi tadi. Kalau tadi Mas Helmi menjelaskan tentang searching material, yang kita upload tiap bulan adalah MP01, MP02, MP03. Itu rutin kita upload di SIPRS Pak. Jika ada perubahan, ya itu kita update lah. Misalkan sistemnya salah atau nomornya salah atau deskripsinya salah, ya kita perbaiki di bulan depan Pak mungkin. Oh, di situ untuk update asetnya sekalian gitu ya, sampai kuantitinya juga ya. Betul. Nah, rata-rata sih Pak yang dijelaskan oleh Mas Helmi tadi, yaitu sebagian K3S itu tidak mengupload ulang karena materialnya itu jumlahnya udah banyak Pak ya, ribuan ya. Kalau saya kan sedikit tadi, saya cuma ada 85 ya, 85 line saya, 85 baris, jadi masih ingat lah, masih tahu. Jadi kalau seperti ConocoPhillips, kemudian ada Saka gitu ya, itu dari Pak Muhammad sendiri kalau dia ya. Soalnya kan ada beberapa minggu lalu saya lagi diskusi sama orang Medco dan Conoco, mantan orang Conoco yang ditarik Medco. Ya. Ada sekitar 50.000 item mau update katanya di SAP mereka. Terus saya belum ketemu nih kalau update di situ lalu ini kan saya baru lihat Sinasnya nih, Sinas sama SIPRS nih. Lalu SIPRS-nya bagaimana ya? Nanti tadi jawaban saya tadi itu adalah dari Bapak, oh ternyata di-update ulang sama mereka. Jadi mereka akan ekstrak dari SAP, mereka akan oper lagi ke Sinas. Betul. Jadi kayak Conoco dia kan punya report sendiri Pak. Ada yang namanya SAP itu bisa merun report sendiri, nanti dipindahkan ke formatnya. Jadi format mereka kan sesuaikan format yang ada di SIPRS-nya SKK Migas. Itu template-nya sudah ada kan? Iya, betul. Karena kan kemarin kebetulan saya di SAP cukup tahu gitu Pak ya. Jadi kemarin sama mereka. Jadi kalau jadi sih proyeknya kita yang akan mengurusi interface-nya, maksudnya interface ulang lagi, jadi dari SAP ke SIPRS atau Sinas, pokoknya yang punya Pertamina dan SKK Migas itu otomatis transfer gitu. Oh gitu, ya bagus Pak, jadi nggak 2 kali kerja Pak. Jadi udah update apa ya interface antara SIPRS dengan SAP-nya Conoco. Mantap Pak, bagus Pak. Iya, SAP gitu. Lalu kan kemarin saya kasih advice ke mereka. Jadi kalau misalnya item yang sama, umpamanya tadi transmitter gitu kan, transmitter atau item yang sama, itu dengan menggunakan empty code yang sama,
tapi dia bisa multiple manufacturer part number gitu. Jadi multiple, jadi ada Yokogawa, ada punya Andritz, ada punya yang lain gitu. Iya. Mengacu ke MT code yang satu. Nah, caranya gimana di SAP? Kemarin juga cukup saya tahu bedah-bedah SAP begitu. Cuman saya pertanyaan kemarin tuh lalu di Pertamina-nya, di Kimap, yang saya tahu kemarin cuma Kimap gitu. Kimapnya gimana ya gitu. Nah, ternyata udah udah ketinggalan, Pak. Ya. Udah pasti ketinggalan, Pak, Kimapnya sana, Pak. Nah, itu. Ketinggalan, nggak advance lagi. Udah SAP udah canggih lah, udah bagus menurut saya. Iya sih Pak, memang cuma kan kalau yang Pertamina cuman secara general dia reporting, jadi Kimapnya nggak perlu di-update gitu ya. K3S-nya yang perlu update sistemnya. Saya tadi lihat di Sinas tuh ada menu Kimap, itu menu apa Pak ya? Oh iya itu Pak, jadi saya kebetulan jadi gini, ya mungkin mohon maaf juga, saya juga nggak expert banget di Sinas ya Pak ya. Oke. Karena memang kami tidak bisa kita lakukan, cuma saya nggak berani aja gitu loh. Jadi memang saya nggak mau tak-atik Sinas karena terkait dengan database-nya SKK Migas gitu. Oke, baik ya. Jadi domain saya di Sinas, saya hanya bermain di bermain di HBM saja, depresiasi. Nah, kecuali kalau kita melaporkan, tadi kan ada juga Pak macam-macam ya Pak ya. Ada tanah, ada building, ada well, ada segala macam. Ya memang sih complicated ya. Menurut saya sih ini yang perlu diinterface antara Sinas dengan SAP ya. Mungkin juga begitu. Cuma kami kan ditugaskan kalau saya kan hanya kerjaan saya hanya di depresiasi aja di situ. Karena belum banyak ya Pak ya. Kita belum material kita masih sedikit ya, jadi mungkin masih awal-awal, jadi kita belum banyak main di seperti itu Pak. Kita nggak, ya, boleh tuh Pak, itu nanti dikembangkan Pak. Bapak lihat poin-poin yang lain seperti building, tanah atau apa, kan saya punya tanah karena belum saya upload di Sinas, itu nanti terkait dengan BPMA juga, bagaimana maunya dia gitu Pak. Itu aja. Oke, bentuk reportnya atau aset pelaporannya gimana ya? Ya, jadi Sinas TPI hanya melakukan depresiasi saja ya Pak ya. Saya tidak melakukan apapun, hanya terkait dengan accounting. Titik. Tidak kami tidak mencari domain lain. Oke, iya. Ya. Kami nunggu BPMA aja Pak. BPMA-nya maunya apa gitu kita aja. Oh, masukin semuanya di Sinas ya sudah, ayo gitu kan. Ya. Nah ini. Ya. Sebagai input aja Pak. Oke, baik Pak. Sepertinya BPMA ini yang jadi dalam tanda kutip mangsa saya nanti ini. Waduh. Jangan banyak-banyak Pak. Nanti yang punya bos kita deket banget sama orang BPMA nih soalnya. Iya. Kita satu juragan soalnya Pak ya. Iya. Oh gitu ya Pak. Iya. Itu tadi sih kayaknya sih ada dari saya sementara ini itu. Oke ya Pak ya. Baik. Ya tadi mungkin ada beberapa data tambahan yang mungkin saya minta tolong Pak tim TPI khususnya Pak Dewan sama Pak Helmi untuk ngirim data-data contoh ke kami biar kita buat itu tadi Pak, buat memangsa senjata kan gitu. Jadi bisa kita bawa ke sana. Ini loh sebenarnya kalian punya tuh begini masalahnya, kita bisa solve. Kita bisa bantu mecahin masalahnya karena kan TPI salah satu usernya yang paling banyak menggunakan datanya. Jadi ini permasalahan user tuh begini nih, kita bisa kasih solusinya. User siapa? Ya nanti kita bisa sebut yang lain lah. Kebetulan saya juga ke Ponoko ada akses, Medco ada akses, terus ke beberapa tempat lain juga ada akses gitu kan. Ke Fujitsu juga ada akses. Jadi saya bisa bawa nama lain, bukan TPI yang punya akses gitu. Permasalahannya ada di TPI, tapi perusahaan lain, K3S lain yang ya kurang lebih sama juga sih. Kira-kira begitu. Mungkin nanti Pak Dewan sama tim, Pak Helmi khususnya, saya kirim email dulu nanti, atau Pak Dewan nanti CC emailnya, saya belum tahu emailnya Pak Helmi sama Pak Umar. Baik Pak. Sampel data tadi Pak. Iya Pak. Nanti saya kirim ke Pak Rudi lewat WA emailnya Helmi sama Pak Umar. Oke. Email saya masih ada kan Pak? Dulu pernah saya kirim email atau saya kirim lagi nanti? Ada.
Oh, nggih. Nggih, kalau udah nggak apa-apa. Nanti kalau butuh ya nggih, saya kirim kembali, Pak. Iya, ada, masih ada. Iya. Saya kembali ke tim saya dulu. Arioli, ada pertanyaan ini? Ya, kalau tadi udah dijelaskan, kalau ada perubahan dia juga update gitu kan di asetnya. Nah, misalkan kalau item atau barang tersebut tuh dalam PO gitu, sementara baru PR gitu, ada perubahan gitu. Bagaimana cara merubahnya di PR-nya gitu? Tentu mesti di-delete lagi dari PR kan? PR maksudnya apa nih? Purchase request ya? Ya, Kalau kan kalau di kami sistemnya PR itu kan barang belum jadi pembelian, Pak ya. Jadi belum muncul sebagai pembelian. Ini yang kita input itu barang sudah kita terima, yang sudah diterima semuanya. Artinya sudah bukan PR lagi, tapi ya sudah delivery note, sudah berdalam bentuk barang diterima. udah good receive lah Pak ya. Ada pertanyaan lain nih? Mungkin saya penasaran di KIMAP-nya kali Pak ya. Iya. Iya. Karena makan KIMAP-nya yang untuk material. biasanya kita di lapangan, di proyek kan perubahan itu ya fluktuatif banget kan. Bisa baru pagi ini di request sama user, nanti siang udah berubah Pak speknya Pak. Sementara kode item tersebut udah masuk ke procurement gitu kan.